Pernah dengar tentang satu tokoh kuno yang namanya muncul di mana-mana, tapi dengan sebutan yang beda-beda? Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri di balik raja pemberontak pertama dalam Alkitab. Oke, untuk mulai, kita harus mundur jauh ke kitab Kejadian. Di sana, sumber materi kita menunjuk satu sosok yang, bukan cuma raja biasa. Dia ini disebut-sebut sebagai cetak biru pertama dari Antikristus. Namanya Nimrod. Dan ini bukan sekedar nama ini semacam pernyataan sikap. Kalau diterjemahkan, artinya itu sang pemberontak, atau bahkan lebih provokatif lagi, kita akan memberontak. Sepintas, ayat ini kelihatannya biasa aja kan? Tapi menurut sumber materi kita, terjemahan ini sebenarnya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam di bahasa Ibraninya. Sesuatu yang mengarah ke cerita yang, jujur aja, jauh lebih aneh. Nah, disinilah letak kuncinya. Frasa ia mulai menjadi perkasa. Kedengarannya simple, tapi ayo kita coba bedah kata per kata dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, untuk lihat apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya. Kata pertama, jalal. Biasanya ini cuma diartikan mulai, tapi kata ini punya sisi lain yang jauh lebih kelam. Artinya bisa juga mencemarkan atau menajiskan diri sendiri, biasanya lewat sebuah ritual. Lanjut, kata kedua, hayah. Ini bukan sekedar menjadi dalam artian pasif. Kata ini nunjukin adanya sebuah perubahan, sebuah transformasi. Dan yang terakhir, jibbor, artinya perkasa. Tapi disinilah yang paling menarik. Jibbor ini akar kata yang sama persis yang dipakai di Kejadian 6 untuk mendeskripsikan orang-orang perkasa keturunan Nephilim. Tahu kan, para raksasa itu? Jadi, coba kita rangkai ulang semuanya. Ayat ini bukan berarti dia mulai jadi kuat. Interpretasi ini nunjukin kalau Nimrod itu sengaja menajiskan dirinya sendiri untuk berubah menjadi seorang raksasa. Keturunan langsung dari Nephilim. Beda banget kan maknanya? Dengan kekuatan baru yang luar biasa ini, Nimrod memulai proyeknya yang paling ambisius dan paling terkenal sepanjang sejarah, Menara Babel. Nah, menurut sumber ini, mungkin selama ini kita salah kaprah soal Menara Babel. Ini bukan sekedar soal sombong-sombongan bangun gedung tertinggi. Ini jauh lebih dari itu. Ini adalah proyek rekayasa kosmik, semacam portal, atau bahkan Stargate yang tujuannya untuk membuka jalan perang langsung ke surga. Dan ini bukan cuma interpretasi loh. Teks-teks kuno kayak kitab Yashar secara gamblang nulis kalau ini adalah rencana militer yang disengaja. Tujuannya? Menyerang dan menggulingkan Tuhan. Tuhan pun turun tangan. Tapi menariknya bukan dengan api atau banjir bandang. Intervensinya jauh lebih cerdik. Dia cuma mengacaukan bahasa mereka. Dan tindakan simpel ini nggak cuma menghentikan proyeknya, tapi juga menyebarkan kisah Nimrod dan orang-orangnya ke seluruh penjuru dunia. Dan inilah, menurut sumber kita, alasan kenapa satu orang yang sama akhirnya dikenal dengan begitu banyak nama di berbagai peradaban kuno di seluruh dunia. Hasilnya, legenda tentang raja pemberontak yang super kuat ini menyebar kemana-mana. Ceritanya intinya sama, tapi namanya ganti-ganti di tiap budaya. Dialah Gilgamesh di Sumeria, Osiris di Mesir, Orion di Yunani, Baal, dan banyak lagi. Coba kita lihat contohnya. Pahlawan Sumeria, Gilgamesh. Dia digambarkan sebagai raja raksasa yang mendirikan kota Uruk. Ini kan mirip banget sama Nimrod dari Alkitab yang mendirikan kota Erech. Lalu di Mesir kita ketemu Osiris, dewa dunia kematian. Tapi lihat gelarnya, Raja Segala Raja. Gelar yang sama persis dengan yang disandang Yesus, seolah-olah dia ini cerminan atau antitesis yang sempurna. Oke, sampai sini mungkin kedengarannya kayak dongeng kuno kan? Tapi di zaman modern kita, tiba-tiba muncul serangkaian penemuan arkeologi yang luar biasa. Dan penemuan-penemuan ini seakan-akan jadi gema aneh dari legenda ini. Coba bayangkan, pas pergantian milenium, tiba-tiba muncul pengumuman-pengumuman heboh soal kemungkinan ditemukannya makam Osiris dan juga Gilgamesh. Dua nama alias Nimrod ditemukan di era yang hampir bersamaan. Ini penting banget, karena salah satu nama kuno Nimrod adalah Orion, si pemburu perkasa di langit. Dan coba tebak, sabuk bintang Orion itu sejajar, sempurna dengan 3 piramida besar di Giza. Kebetulan? Dan semua ini membawa kita ke potongan bukti terakhir dari sumber kita. Ini yang paling provokatif, karena ditarik langsung dari kitab terakhir di Alkitab. Ini kitab Wahyu, ada deskripsi yang sangat spesifik tentang Yesus. Tapi yang bikin merinding, ada deskripsi yang nyaris identik untuk binatang buas di akhir zaman. Nyaris sama, tapi
dibalik, kayak cerminan gelapnya. Coba perhatikan frasa ini. Yang pernah ada dan sekarang tidak ada. Ini bukan bicara soal tokoh baru yang tiba-tiba muncul. Ini mengisyaratkan kalau sosok ini adalah entitas dari masa lalu yang dibangkitkan kembali. Jadi, ini bukan soal musuh baru yang datang. Menurut sumber ini, nubuatan itu secara gamblang bilang tentang kembalinya seseorang atau sesuatu dari masa lalu yang jauh. Nah, jadi kita sampai di satu pertanyaan terakhir yang menggantung. Jika binatang buas di akhir zaman itu adalah sosok yang kembali dari masa lalu, coba pikirkan, siapa kandidat yang paling pas selain orang pertama yang secara terang-terangan menyatakan perang melawan surga?